Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini melarang para pedagang berjualan di luar gedung Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mulai hari ini. Lalu seperti apakah situasi di Pasar Tanah Abang? Pagi ini kita akan bergabung dengan Lineke Utsiki di sana. Selamat pagi Lineke. Iya, selamat pagi Lineke. Bagaimana situasi di Pasar Tanah Abang hari ini? Karena hari ini ada penyekatan ya. Benar sekali Gede dan Arlisa bahwa hari ini ada sejumlah kebijakan yang rencananya akan diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan. Berdasarkan pada pantauan kami di pagi hari ini, kalau misalkan ada salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan yakni dilarangnya para pedagang kaki lima untuk berjualan di depan ataupun di sekitaran kawasan di luar Pasar Tanah Abang maupun di atas trotoar. Ini dari pantauan kami, memang kami belum melihat adanya pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Tetapi keramaian yang terjadi pada pagi hari ini lebih kepada para pedagang ataupun pegawai toko yang sedang melakukan aktivitas loading barang ataupun keluar memasukkan barang dagangannya ke dalam Pasar Tanah Abang. Sementara itu untuk pantauan arus lalu lintas di pagi hari ini memang terlihat cukup padat di kedua arahnya, baik dari arah Pasar Tanah Abang menuju Kebonsiri maupun arah sebaliknya. Oleh karenanya tadi sempat beberapa menit ini dilakukan pengalihan arus lalu lintas, yakni untuk kendaraan dari arah Kebonsiri menuju ke Pasar Tanah Abang ini dialahkan ataupun dibelokkan ke kiri menuju ke Jalan Kebon Kacang 1. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Pasar Tanah Abang menuju Kebonsiri ini dapat dilalui seperti biasanya. Melihat pada lonjakan dari pengunjung yang terjadi pada beberapa hari terakhir ini, utamanya di 2 hari terakhir yakni di tanggal 1 tanggal 2, tentunya Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kapolda dan juga Pangdam Jaya seperti yang tadi sudah disampaikan, ini melakukan rapat dan juga koordinasi dengan sejumlah pihak terkait dengan harapan agar dapat menegakkan disiplin protokol kesehatan. Melihat bahwa di 2 hari terakhir ini terjadi peningkatan lonjakan pengunjung di Pasar Tanah Abang mencapai 3 kali lipat, yakni hingga 100.000 jika hari-hari biasanya ini hanya 35.000 saja. Tentunya dikhawatirkan kepadatan yang ada ini dapat menjadi penyebab dari penyebaran ataupun klaster baru penyebaran virus COVID-19. Kebijakan yang diberlakukan diantaranya per hari ini, tadi sudah saya sebutkan bahwa pedagang dilarang untuk berjualan di depan Pasar Tanah Abang karena pusatnya ataupun difokuskan ini mereka hanya dapat berdagang di Pasar Tanah Abang saja. Kemudian untuk jam buka tutup toko ataupun jam tutup toko ini nanti diberlakukan secara bergantian ataupun dilakukan dalam beberapa termin. Artinya ada toko yang tutup pada jam 4, ada pula toko yang tutup pada jam 5 sore. Hal ini dilakukan agar jangan sampai kemudian para pengunjung toko ini keluar pada waktu yang bersamaan, mengingat sebagian besar mereka ini menggunakan transportasi yang sama, yakni menggunakan jasa kereta komuter lain. Tidak hanya itu saja, berkenaan dengan pengawasan pengendalian protokol kesehatan, nantinya akan ada sebanyak 2.500 personil gabungan dari TNI, Polri, kemudian juga dari Satpol PP yang akan dikerahkan untuk mengawasi 3 titik diantaranya, yakni tidak hanya di Pasar Tanah Abang saja, tetapi juga di Stasiun Pasar Tanah Abang, kemudian juga di Tamrin City. Pos dari pihak-pihak yang tentunya akan mengawasi berkenaan dengan protokol kesehatan ini juga akan didirikan. Tetapi dari pantauan kami sejak pagi tadi hingga dengan saat ini kami memang belum melihat adanya sejumlah petugas gabungan ataupun personel gabungan yang berjaga. Ini tentu juga perlu menjadi sorotan karena ketika tidak ada personil gabungan yang berjaga, tentu permasalahan kucing-kucingan antara pedagang kaki lima dan juga petugas ini kerap terjadi. Tidak hanya antara pedagang dan juga petugas gabungan saja, tetapi juga dengan pengenaan petugas protokol kesehatan dan juga dengan pengunjung yang memang kalau kita lihat memang kesadarannya ini masih ada beberapa yang terbilang sangat rendah. Apalagi ketika selasar di Pasar Tanah Abang ini lebarnya hanya 2 hingga dengan 2,5 meter saja. Kemudian adanya kerumunan melebihi kapasitas yang tadi saya sudah sempat sampaikan, yakni mencapai 100.000. Mau tidak mau kerumunan ini tidak terhindarkan. Pengunjung satu sama lainnya saling berdempetan. Bahkan tak jarang pengunjung ini masih nakal dalam artian mereka tidak mengenakan masker dengan baik dan bahkan ada yang melepas masker dengan alasan pengap, dengan alasan gerah begitu. Ini tentunya yang menjadi perhatian. Tidak hanya itu saja, berkenaan dengan akses keluar masuk di Pasar Tanah Abang, sebenarnya kalau kami lihat ini ada 20 akses keluar masuk yang tidak beraturan. Artinya tidak ada signage ataupun tanda yang menunjukkan arah-arah bagi para pengunjung ini untuk keluar masuk agar dapat secara teratur begitu.
Informasinya adalah nantinya untuk 20 akses keluar masuk ini akan dipersempit lagi, tapi kami belum mendapat rincian akan kira-kira dipersempit menjadi berapa akses. Kemudian juga berkenaan dengan lalu lintas, kalau kita lihat, kami lihat memang di sini terbilang cukup padat, dan apabila terjadi keramaian ataupun kepadatan seperti yang terjadi di tanggal 1 dan 2 Mei, nanti akan ada rekayasa pengalihan lalu lintas yang sifatnya tentunya situasional, yakni untuk di Jalan Kebon Siri, kemudian dari arah samping Plaza Indonesia maupun Bank Indonesia, nantinya ini akan ditutup sementara hingga dengan untuk kemacetan ataupun pengunjung ini bisa terurai. Tidak hanya itu saja, bahkan kalau kita lihat untuk jam perubahan dari rekayasa kereta api ini juga diberlakukan karena Pemprov DKI Jakarta juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan PT KCI, yakni resmi per hari ini untuk kereta komuter lain ini tidak akan melintasi stasiun Tanah Abang, yakni di pukul 3 sore hingga dengan pukul 7 malam. Tentunya ini perlu diperhatikan karena jangan sampai begitu. Tentunya ini perlu diperhatikan oleh para pengguna kereta komuter lain karena ada sejumlah rute yang berubah begitu, diantaranya adalah untuk para pengguna komuter lain dapat menggunakan, untuk para pengguna komuter lain dapat menggunakan bus Transjakarta yang sudah disediakan, kemudian juga untuk perjalanan KRL dari Rangkas Bitung, Parung Panjang, Serpong, tujuan Tanah Abang, ini perjalanannya hanya sampai di stasiun Palmerah saja. Bagi mereka yang hendak turun di stasiun Tanah Abang, ini diharapkan dapat turun di stasiun alternatif seperti di stasiun Karet, stasiun Duri, dan juga di stasiun Angke. Dan diharapkan juga sebenarnya bagi para pengunjung ini dapat mengunjungi tempat perbelanjaan ataupun pusat perbelanjaan lainnya, tidak hanya dapat mengunjungi Pasar Tanah Abang karena sekali lagi kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Apalagi ketika melihat data yang diperoleh dari Satgas COVID-19 dalam rentang 20 sampai 27 April 2001 terakhir, ini terjadi peningkatan lonjakan mobilitas pengunjung yang berkunjung ke pusat perbelanjaan, yakni di angka 14 hingga dengan 50%. Ini terjadi di 29 provinsi dari total 34 provinsi. Diharapkan juga bagi masyarakat untuk dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga disiplin. Kembali ke Gede dan juga Arlista. Lineke, untuk masalah pembatasan ataupun penyekatan kendaraan di sejumlah jalan yang menuju ke Tanah Abang, ini apakah sudah diketahui untuk jam-jamnya? Karena biasanya untuk ibu-ibu ini belanja ini antara pagi hari ataupun sore hari. Apakah Anda mendapatkan informasinya, Lineke? Benar sekali Arlista dan juga pemirsa bahwa biasanya untuk tingkat keramaian ataupun jam-jam kepadatan ini justru terjadi di sore hari, sehingga tentunya yang diantisipasi adalah jangan sampai para pengunjung yang selesai berbelanja ini kemudian keluar bersamaan di waktu yang bersamaan. Oleh karenanya sudah ada sejumlah diantisipasi, diantaranya adalah dengan melakukan rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas ini kalau kita lihat pada tanggal 2 Mei kemarin ini dilakukan di siang dan juga sore hari, tetapi sekali lagi ini tentunya situasional melihat pada jam-jam kepadatan. Apabila sudah terjadi kepadatan yang cukup parah, tentunya pihak kepolisian, kemudian TNI dan Polri akan langsung melakukan rekayasa lalu lintas. Dan tadi pagi juga sebenarnya sempat ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas setempat, lebih tepatnya dari keamanan Pasar Tanah Abang, yakni dari arah kendaraan dari arah Kebon Siri ini tidak diperkenankan langsung menuju ke Pasar Tanah Abang, tetapi akan dibelokkan ke Jalan Kebon Kacang. Karena kepadatan yang sempat terjadi mengingat cukup banyak begitu pegawai toko yang keluar masuk dari Pasar Tanah Abang untuk loading barang dagangan. Mengingat memang untuk Pasar Tanah Abang ini baru akan dibuka mulai pukul 8 pagi. Dan sebenarnya antisipasi yang juga dilakukan oleh pemerintah yakni adalah tadi diantaranya adalah dengan secara bergantian begitu memberlakukan sistem tutup toko secara beberapa termin. Ada yang tutup pada pukul 4, ada pula yang tutup pada pukul 5. Meskipun mereka para pengunjung ataupun pembeli ini datang pada waktu yang berbeda-beda, tapi biasanya mereka ini akan pulang pada jam yang bersamaan, dan apalagi mayoritasnya mereka ini hampir sebagiannya ini menggunakan transportasi kereta api. Kalau kita lihat dari catatan PT KCI, pada tanggal 2 Mei 2021 ini total yang dicatat ada sebanyak 45.000 penumpang kereta api yang menggunakan jasa kereta komuter lain. Kalau dibandingkan dengan waktu yang sama pada pekan lalu, tentunya angka ini melonjak drastis hingga dengan 58%. Oleh karenanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini memutuskan bahwa per hari ini di tanggal 3 Mei 2021 bahwa kereta komuter lain ini tidak akan
tidak akan diberangkatkan ataupun menurunkan penumpang di stasiun Tanah Abang, tentunya untuk menghindari jangan sampai terjadi kerumunan yang tidak hanya terjadi di Pasar Tanah Abang saja, tetapi juga di jembatan penyeberangan multiguna ataupun skybridge dan juga di bawah trotoar yang berada di bawah jembatan penyeberangan multiguna. Berbicara mengenai trotoar di bawah jembatan penyeberangan multiguna, sebenarnya ini sudah menjadi momok di Indonesia sejak lama, tetapi kembali lagi kucing-kucingan antara para pedagang kaki lima dan juga para petugas inilah yang kemudian juga perlu menjadi sorotan. Kalau kami lihat memang berkenaan dengan roda perekonomian itu tentu bagus sekali karena banyaknya warga kemudian yang berbelanja. Tetapi ketika kita berbicara mengenai kesehatan yang menjadi prioritas utama dari negara yakni menjamin keselamatan warganya, ini tentu menjadi ironi apalagi kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Kembali ke Gede dan juga Arlista. Iya, Lineke, mungkin terakhir apa saran Anda jika warga memaksakan untuk berbelanja ke Tanah Abang? Anda tadi sudah menyarankan untuk Turun di mencarilah tempat-tempat belanja yang lain. Tapi ada juga orang yang memaksa untuk ke Tanah Abang mungkin karena harganya yang lebih murah. Saran Anda seperti apa? Gede, Arista dan juga pemirsa, tentunya sebenarnya tidak hanya di Pasar Tanah Abang saja di mana pengunjung ini dapat membeli barang-barang kebutuhannya menjelang Lebaran. Masih banyak tentunya tempat-tempat pusat perbelanjaan lainnya yang dapat dikunjungi. Contohnya salah satu yang menjadi rekomendasi dari pemerintah juga adalah berkenaan dengan Tamrin City. Nah, para pengunjung ini dapat berkunjung ke sejumlah toko-toko ataupun pusat perbelanjaan yang memang jauh lebih longgar karena jangan sampai ini justru menjadi klaster baru penyebaran dari COVID-19. Tentu karena ketika kita berbicara mengenai Lebaran, kita ingin berkumpul bersama keluarga. Tapi jangan sampai ketika kita berkumpul bersama keluarga, kita justru menjadi pusat ataupun penyebar virus COVID-19. Tidak hanya itu saja, tentunya penegakan protokol kesehatan ini juga perlu diperhatikan. Harus mengenakan masker, harus menjaga jarak juga. Harus memperhatikan juga jam-jam kepadatan, kita harus bisa hindari begitu jam-jam kepadatan yang terjadi di pusat perbelanjaan. Kembali ke Gerdia dan juga Arlista. Baik, terima kasih Lineke Utsiki. Selamat bertugas kembali, selamat berbelanja ya. Oh enggak. enggak.